tema kali ini, apa yang dia bicarakan tentang kamu di depan teman-teman dia atau sahabat yang dia percaya? Apa sih yang dia nilai tentang kamu, negatif atau positif ya? Kita cek bersama apa yang dia omongin tentang kamu di hadapan orang-orang. Ya, apakah dia menilai kamu baik atau buruk? Kita cek yang sebenarnya ya. Untuk 11 November 2025. Dia ngomong apa kepada teman-temannya tentang kamu? Ada Raja Air, 8 koin, The Tower. Ya, memang di sini dia lebih banyak diam. Dia tidak mau menceritakan tentang kamu ya. Meskipun dia memikirkan kamu terus-menerus, meskipun dia diam tapi dia selalu gelisah memikirkan kamu. Ya, sepertinya dia enggan bicara tentang hubungan dia dan kamu di sini. Dia lebih banyak diam karena dia merasa saat ini pekerjaan dia, karir dia, dan reputasi dia lebih penting ketimbang memikirkan masalah asmara dia dengan kamu. Tapi yang perlu kamu tahu, dia masih setia terhadap kamu ya. Hancurnya hubungan dia dan kamu ini membuat dia sakit hati, kecewa, terluka, menderita, tersiksa, konflik batin ya. Dia mencintai kamu, dia mencintai kamu tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Jadi dia memang di sini dia lebih banyak diam. Dia tidak mau cerita terhadap siapa-siapa atau dengan teman-teman di lingkungan kerja ya. Karena itu bisa menghancurkan reputasi dia. Dia lebih banyak dia menyimpan semua masalah dia sendirian. Ya, karena memang dia di sini punya peran penting di lingkungan dia. Dia tidak mau semuanya hancur. Ya, jika membuka tabir hubungan dia dan kamu gitu loh, rahasia hubungan dia dan kamu yang tidak pernah orang-orang ketahui di sini. Ya, memang dia masih teringat semua perbuatan dia kepada kamu yang meyakinkan kamu lalu minggat begitu saja. Ya, tapi di sini dia kayak bingung gitu loh. Dia tidak mau bicara tentang kamu, tetapi hatinya selalu terusik oleh dirimu. Ya, dia kacau, dia nggak siap, dia tahu dia bodoh, gegabah, ceroboh, reckless, careless, ya, tidak berhati-hati. Dia ini meyakinkan kamu lalu pergi begitu saja. Ini juga sebenarnya di luar rencana dia. Dia nggak ada niat untuk menyakiti kamu. Tapi di sini dia tidak ada cerita tentang apa-apa ya. Tidak cerita apa-apa terhadap orang lain. Dia lebih memendam perasaannya dia sendirian. Tapi dia kacau, hancur ya. Karena semakin dia memendam, semakin dia tersiksa ya. Energi kamu itu masih menempel di tubuh dia sampai hari ini. Makanya dia memikirkan kamu terus-menerus. Dia tuh nggak ada niat, dia bilang dia nggak ada niat untuk berbuat sekecil itu, berbuat tidak sopan terhadap kamu, tetapi semuanya terlanjur terjadi. Ini ya, dia tiba-tiba berubah pikiran gitu loh, ya dia nggak siap memperjuangkan kamu, dia juga nyesel ya kenapa harus bertemu kamu dan kehidupan dia itu berubah total gitu loh. Semua rencana ya yang dia rencanakan ini gagal ya, entah finansial, entah karir, kesehatan semua hancur di sini. Hasrat seksual pun nggak ada. Ya, dia nggak mau ngomong terbuka dengan orang lain karena ini terlalu sensitif dan nggak masuk akal gitu loh ya. Itu guys, dia lebih banyak diam di sini dengan teman-temannya ya. Nah, tapi teman-temannya sepertinya tahu gitu loh. Dari beberapa orang di dekat dia, dia tahu dia sering menghayal tentang kamu dan teman-teman dia ini sering ngomongin tentang dia ya. Di belakang dia mereka membicarakan si dia ya. Tentang kadang dia menarik diri dari mereka atau terlihat bingung atau terlihat ngelamun berfantasi delusional ya. Kamu itu ada di lamunan dia siang dan malam, pagi, sore, bangun tidur, sebelum tidur, kamu terus di pikiran dia sampai dia jatuh sakit ya. Ini bisa juga mereka itu tahu sebenarnya ada hubungan yang belum selesai antara dia dan kamu yang gugur begitu saja, hubungan yang tertunda. Nah,
Mereka tahu di sini, mereka tahu meskipun dia diam, mereka tahu ada urusan yang belum selesai di antara dia dan kamu. Memang di sini dia ceroboh ya. Dia nggak bisa melupakan kamu, tetapi dia juga nggak bisa memperjuangkan kamu. Saat ini dia ingin ketenangan, dia ingin menjauhi kamu ya, karena memikirkan kamu itu sesuatu yang berat ya, sesuatu yang berat yang dia nggak siap gitu loh. Dia harus mendobrak kehidupan lamanya, ya merubah gaya hidupnya jika dia ingin memiliki kamu. Dan saat ini dia memang memilih berpisah dengan kamu ya, tapi siang dan malam kamu terus ada di pikiran dia, kamu terus ada di kepala dia ya, sampai dia itu sering pusing ya, sering apa ya, lemes gitu loh. Ya perpisahan dan dia dan kamu ini cukup menyakitkan dan sebuah ujian mental yang berat bagi dia. Ya meskipun dia dan kamu terpisah, dia tidak pernah berhenti memikirkan kamu. Nah, dia ada ini loh guys ya. Dia ingin memperbaiki dirinya dengan kamu. Ya, dia ingin menjadi pribadi yang baik. Dia merasa kamu guru terbaik bagi dirinya untuk dia berbenah diri gitu loh. Untuk hidup secara rohani, hidup secara spiritual dan lebih melekat dengan Tuhan ya. Tidak lagi melanggar norma-norma sosial untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan tidak lagi gonta-ganti pasangan yang sebenarnya bisa menghancurkan tubuh dia sendiri dan kesehatan dia dan harga diri dia sendiri gitu loh. Nah, dia berharap dia bisa memutar waktu, dia ingin memperlakukan kamu dengan lebih adil dan lebih jujur. Ya, dia tahu di sini, dia tahu dia mengorbankan kamu demi keegoisan dia, ya, dan masalah dia dengan keluarganya. Ya, dia berharap kamu memaafkan dia dan ini loh, dia tuh nggak mau mental dia rusak terus-terusan mikirin kamu atau kamu terus menyudutkan dia ya. Dia minta maaf di sini ya. Dia minta maaf sudah menyakiti kamu gitu loh. Kamu tuh guru dan sahabat terbaik bagi dirinya yang memberikan pelajaran hidup yang sangat besar untuk dia ini ya, memperbaiki gaya hidup dia gitu loh. Tidak lagi bermegah diri seperti dulu. Saat ini dia lebih ini ya, kultural gitu, lebih toleran gitu terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya ya, lebih wise dia gara-gara kamu ya. Dia bersyukur bertemu kamu itu merubah dia untuk mengenal jati dirinya sendiri ya. Jadi dia nggak ada cerita ke teman-temannya, dia lebih banyak diam karena dia malu ya. Itu cerita tentang kamu itu seperti mengorek-ngorek ego gitu loh. Harga diri dia itu jatuh terjungkal jika mereka membicarakan kamu gitu ya. Itu perasaan dan penilaian dia terhadap kamu ya. Jadi dia nggak ngomong apa-apa sama temennya ini karena ini terlalu sensitif gitu loh. Itu kayak menyudutkan dia gitu loh. Seolah-olah dia ini ceroboh dan bodoh dan tidak ini ya, tidak punya nyali gitu ya.